Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Itu pasti saudara mantap terus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik-baik, sehat-sehat, berlari maju terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam segala sesuatu kami boleh melihat kebaikan-Mu dan karya-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, Kau sendiri berhembus di atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu memberi kekuatan dan terobosan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengambil alih segala sesuatunya. Engkau yang mempermudah saya untuk membawakan firman Tuhan. Dan Engkau juga mempermudah setiap pemirsa untuk mendengar. Dan kami sama-sama menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih. Amin. Sore hari ini memang yaitu judulnya menarik sekali, yaitu keindahan dalam kehancuran. Ya, kenapa saya bicara mengenai ini semua? Yaitu saya bicara mengenai sebuah art atau sebuah seni yang bernama yaitu kintsugi atau kintsukuroi. Ya, artinya yaitu perbaikan emas. Itu arti kata kintsukuroi, artinya perbaikan emas. Jadi kalau saudara lihat sekarang pada saat ini, yaitu di mana sebuah tembikar, yaitu terpecah-pecah, tapi saudara lihat garis-garisnya itu, meskipun tembikar itu udah pecah, saudara lihat garis-garis itu, yaitu diisi oleh emas. Dan kalau apa yang saudara lihat pada saat ini ialah harganya itu 100 kurang lebih ya, 180.000 yaitu US dollar. Mahal banget kan? Dan itu tahun 2007 tuh ya. Dan saudara bisa lihat itu apa namanya? Gitu aja 180.000 US dollar. Ya memang itu 180.000 US dollar. Jadi kintsugi itu adalah sebuah teknik atau sebuah seni tradisional Jepang yang perbaiki yaitu keramik dengan bubuk logam yang biasanya emas atau perak dan juga dengan getah pohon pernis ya, ada pernis lakernya. Jadi kintsugi ini atau kintsukuroi ini menegaskan bahwa kerusakan dan perbaikan merupakan itu bagian dari sejarah unik, yaitu objek ini bukan sesuatu yang harus disangkal atau disamarkan. Itu adalah bagian normal daripada kehidupan. Amin. Sebetulnya saya lihat yaitu semua manusia sebetulnya yaitu perlu yaitu disembuhkan dan dipulihkan karena pada umumnya kita sering menyembunyikan kehancuran kita. Karena dunia menuntut yaitu manusia yang sempurna. Wanita itu harus sempurna cantiknya, sempurna tubuhnya. Laki-laki juga sempurna ya. Tapi kalau kita lihat di sini, dari sebab itu nggak heran kalau yaitu jadi banyak ya orang mengejar kesempurnaan, tapi mereka lupa bahwa yaitu pada umumnya manusia itu penuh dengan maksudnya penuh dengan ya kekurangan, kelemahan dan kehancuran. Umpamanya yaitu berapa banyak dari kita yang pernah disakiti oleh teman kita, teman baik kita. Dan akhirnya yaitu kita sendiri mengurung diri di dalam diri kita sendiri atau kita menghindari orang tersebut. Sebetulnya kita nggak merdeka atau nggak bebas tuh ya. Atau berapa banyak dari kita pada saat ini seperti kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji dan berpura-pura seolah-olah segala sesuatu itu baik-baik saja. Padahal di dalamnya aduh setengah mati ya. Atau barangkali ada pasangan dalam kehidupan saudara barangkali yang melecehkan saudara secara verbal ataupun secara fisik. Tetapi saudara nggak pernah membicarakan atau tidak pernah meminta pertolongan dari siapapun. Karena sebuah pernikahan dimulai dengan keintiman dan antisipasi pasti keinginan yang baik sekali. Tapi kenyataannya yang dijalankan keterasingan dan kemarahan. Atau ada barangkali di antara saya pada saat ini sedang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk nggak harus yaitu narkoba atau apa. Nggak, bisa aja kebiasaan buruk berbohong atau kebiasaan buruk impulsive buying. Jadi kayaknya kalau ada barang, aduh pengennya beli. Tapi udahannya di rumah banyak barang-barang nggak dibuat apa-apa banyak aja. Atau yaitu barangkali ada saudara, yaitu kehidupan kehancuran kita yang berbagai cara, maksudnya yang menyakitkan kita. Dan sarannya yaitu kita menyangkal semuanya itu. Artinya kita itu menjadi seperti tembikar yang retak, ya. Barangkali ada yang retaknya dikit. Dan juga bisa juga ada yang retaknya udah banyak, sudah berkeping-keping.
Dan tapi apa yang kita pilih yaitu menyapu pecahan-pecahan itu di bawah karpet, berharap tidak seorang pun melihat pecahan-pecahan tersebut ya. Kita lebih suka menutupi keretakan itu daripada mengizinkan Tuhan memperbaiki kita. Mengizinkan Tuhan itu memperbaiki kita dengan kasih-Nya yang murni. Sama seperti emas yang murni tersebut. Kasih-Nya yang murni. Amin. Ada seorang dokter mengatakan, namanya Daniel Passini, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dalam pelayanan dan pembinaan, ia menemukan bahwa banyak orang cenderung hidup dalam salah satu, yaitu dari dua ekstrem. Berkubang dalam kehancuran mereka dan tidak pernah menemukan yaitu kesembuhan atas rasa sakit mereka, atau mengabaikan dan menyembunyikan kehancuran mereka sepenuhnya. Sampai akhirnya kehancuran itu menghancurkan mereka dari dalam keluar. Itu bahayanya saudara. Kita nggak bisa menyembunyikan kehancuran tersebut. Ya, itu seperti kanker yang menggerogoti di dalam kita. Dan akhirnya timbul keluar dan menghancurkan seluruh kehidupan kita atau keluarga kita. Tapi apakah saudara tahu bahwa Yesus juga tidak ingin kita menyembunyikan dan hidup dalam yaitu persembunyian dan kehancuran tersebut. Seperti pembuat kintsugi ya, ia tidak membuang bejana yang hancur, tapi memperbaikinya dan membuatnya indah. Apalagi Tuhan kita Yesus yang menciptakan saudara dan saya. Tidak, kintsugi aja itu barang mati. Apalagi kita saudara. Ada kehidupan, tidakkah Tuhan kita lebih menyayangi kita dari apapun juga? Benar nggak? 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh bukan secara jasmani, rohani juga saudara, jiwa saudara juga, pikiran saudara juga, apapun, sakit jiwa apapun, saudara telah disembuhkan. Jika saja kita mau percaya dan menerima kesembuhan dari Dia. Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Patah hati orang gak bisa lihat, karena ada di dalam, tapi Tuhan tahu. Amin. Yeremia 18 ayat 4 ini, apabila bejana itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin saudara, amin. Ya, jika kita lihat di sini, kita tahu ya, lewat firman-firmannya kita tahu, dan dalam kehidupan masih banyak firman-firman yang lain, bahwa Yesus telah menebus kita. Tuhan tidak membuang kita seperti saya katakan, Dia pencipta kita, tapi Dia justru mengambil kita dari sampah yang paling kotor, menebus kita, yaitu di atas kayu salib, dan memulihkan kehidupan kita kembali. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus, ia bekerja dalam keterbatasan dan kerentanan manusia. Dalam Tuhan, yaitu saya tahu, ketidaksempurnaan kita adalah tempat untuk menyatakan dan memperlihatkan karya dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus bekerja dalam, saya katakan, keterbatasan dan kerentanan manusia. Tuhan itu, yaitu bekerja di dalam ketidaksempurnaan kita. Karena ketidaksempurnaan kita adalah tempat untuk menyatakan dan memperlihatkan karyanya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Di dalam Tuhan Yesus, manusia dapat menjadi anak Allah. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru dan menjadi anak Allah. Benar. Itu benar, sungguh saudara. Dan juga kita jangan lupa Tuhan Yesus, yaitu merangkul ketidaksempurnaan kita. Manusia menuntut kesempurnaan kita. Tuhan Yesus gak menuntut loh kesempurnaan kita. Tapi Dia yaitu merangkul ketidaksempurnaan kita. Dia mau kita menjadi serupa seperti Dia. Tapi apa yang dilakukan terlebih dahulu merangkul segala ketidaksempurnaan kita, ya, dan menjadikan ketidaksempurnaan kita itu menjadikan karya seninya Dia atau maha karya seni Dia dalam kehidupan kita. Justru melalui kerusakan dan kehancuran kitalah justru karyanya, kasihnya semua dinyatakan sehingga namanya boleh dimuliakan dalam kehidupan kita.
Dan hanya Yesus, kalau saya mengatakan hanya Yesus, Dia dapat memulihkan dan mengubah kita. Tanpa obat, tanpa apa-apa. Beneran. Ya, Dia sungguh-sungguh, kata-kata pulih itu benar-benar pulih loh. Seperti yaitu dikatakan, yaitu kalau itunya retak nggak ada berfungsi apa-apa. Tapi kalau tidak retak, maka yaitu tembikar tersebut atau cangkir tersebut bisa yaitu ada fungsinya. Begitu juga Yesus memulihkan kita dan mengubah kita. Yesus menawarkan yaitu penyembuhan dan transformasi rohani. Mengambil kehidupan kita yang rusak dan membuatnya utuh. Melalui yaitu iman kita di dalam Yesus dan kasih karunia Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru yang lebih indah. Jauh lebih indah daripada sebelumnya. Amin saudara. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yaitu kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kehancuran kita justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena Dia dapat memperlihatkan yaitu karyanya, maksudnya kuasa yang memulihkan. Dia dapat memperlihatkan betapa luar biasanya Dia mengasihi kita semua. Makanya saya katakan sampai kita memilih. Karena kita semua ada pilihan. Saya mau mengatakan ini. Sampai kita memilih untuk mengizinkan Kristus menyembuhkan luka-luka kita. Kita hanyalah seperti yang saya kasih lihat tadi. Itu tembikar yang hancur. Nggak ada gunanya saudara. Tembikar yang hancur itu nggak dapat digunakan untuk apapun. Tapi tembikar yang rusak yang tadi. Yang diperbaiki dengan emas tadi. Saudara lihat tadi. Saudara bisa lihat sekali lagi. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Itu karya seni yang luar biasa. Setelah diperbaiki. Yaitu apa yang terjadi. Perbaikan itu tidak hanya mengembalikan fungsi daripada seperti yang saudara lihat mangkok ini, tetapi juga menjadi sebuah karya seni yang luar biasa indahnya dan harga jauh lebih mahal. 180.000 US dollar. Orang bilang gila, siapa yang mau beli ya? Tapi itu nggak ada karya seni, nggak ada duanya saudara. Itu karya seni cuman itu satu-satunya. Karena meskipun cangkirnya sama, tapi kalau jatuh, itu nggak ada satu cangkir yang bisa maksudnya pecah dalam pecahan yang sama. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Ya, dari sebab itu saudara, Tuhan tahu kita itu semua unik. Kita itu semua diciptakan oleh Dia. Dan tidak ada orang dua seperti engkau sama persis dalam dunia ini. Kembar aja nggak ada sama persis. Dari sebab itu dikatakan Yesus sangat peduli kepada engkau. Yesus sangat mengasihi saudara. Dan Dia mau membuat saudara serupa seperti Dia. Dia mau membalut yaitu luka-luka saudara. Ya, saudara nggak perlu yaitu jalan dalam dunia ini dengan pecahan-pecahan hidup Anda. Ya, artinya apa? Saudara nggak perlu yaitu jalan kemana-mana. Wah, cerita segala kesusahannya ini, itu. Orang juga nggak bisa saudara. Gak bisa menyatukan, gak bisa memulihkan saudara. Anda juga gak perlu yaitu menyapu pecahan-pecahan itu di bawah karpet. Karena saudara yaitu malu orang tahu masalah saudara yang dulu. Atau saudara bisa aja bersikap gagah dengan hati. Tapi hatinya berkeping-keping, hatinya yaitu berdarah-darah. Ingat sekali lagi, Yesus mengingatkan kita bahwa luka-luka kita itu. Kalau saudara lihat yaitu mangkuk kita itu tersebut. Bahwa setiap luka-luka dalam kehidupan kita itu bisa menjadi kekuatan kita apabila kita serahkan segala sesuatu kepada Dia. Memang benar, iblis merekahkan yang jahat untuk menghancurkan kehidupan saudara, kehidupan seluruh keluarga saudara. Tapi ingat, apa yang Yusuf katakan itu di Kejadian 50. Ya, itu dikatakan apa? Tetapi Allah merekahkan untuk kebaikan saudara, keluarga saudara, dan orang-orang sekeliling saudara. Supaya mereka boleh mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan yaitu di ayat Kejadian. Saya bacakan ya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian?
Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya kan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari sebab itu saya katakan sekali lagi, yaitu iblis merekakan yang jahat untuk menghancurkan kehidupan saudara dan seluruh keluarga saudara. Tetapi Allah merekakan untuk kebaikan saudara, keluarga saudara, dan orang sekeliling saudara, supaya mereka boleh mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Amin. Apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita tanggung, dan pengalaman kita tentang kehancuran, rasa sakit, dikhianati, dijatuhkan, dan segala sesuatu ya. Itu melalui pemulihan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup mengenai Yesus Kristus. Amin saudara. Ketika orang bertanya tentang bekas luka, kita dapat menceritakan kepada mereka kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita. Kita dapat menunjukkan keindahan daripada yaitu kuasa penebusan dan pemulihannya dari bagian-bagian hidup kita yang hancur itu. Kita dapat mengarahkan orang-orang kepada yaitu seorang penyembuh dan seorang seniman yang luar biasa melalui karyanya di atas kayu salib. Kita dapat mengarahkan mereka semua kepada Sang Pencipta yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dari sebab itu saudara, izinkan Dia memulihkan saudara. Apapun sesakit-sakitnya, segelap-gelapnya, saudara bilang paling menajiskan dalam kehidupan saudara, tapi izinkan yaitu Tuhan Yesus memulihkan kehidupan saudara sehingga saudara dapat balik sepenuhnya dengan hati yang maksudnya udah dah nggak ada lagi hal-hal rahasia atau hal-hal tersembunyi, tapi sepenuhnya yaitu saya tahu Tuhan saya menerima saya apa adanya karena saya percaya Tuhan saya dapat menyembuhkan saya. Itu yang saudara katakan sore hari ini. Yaitu saya percaya Tuhan saya menerima saya apa adanya karena Dia mau menyembuhkan saya dan memulihkan saya. Amin. Dan Dia itu membuat sebuah perbedaan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Rasul Paulus mengatakan demikian. Ini yaitu ayat terakhir saya. Dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan, maksudnya dalam kelemahan saudara dan saya, dalam kehancuran saudara dan saya, dalam kekelaman hidup saudara dan saya, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Jadi bukan artinya menyombongkan, wah saya gini, saya gitu. Bukan, tapi artinya apa? Karena yaitu di dalam kelemahan dia, dalam waktu yang bersama, dia bisa menjadi saksi bagaimana Tuhan telah melepaskan mereka dari kelemahannya dan bagaimana Tuhan telah menguatkan dia. Ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, 10. Karena itu aku senang di dalam kelemahan, bukan artinya yaitu berlama-lama ria di dalam kepahitan sudah bukan ya. Di dalam siksaan itu yang dimaksud dia. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Itu maksudnya dia ya. Karena tubuhnya dia itu lemah. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Kita mendapat kekuatan di dalam Tuhan kita. Amin saudara. Saya percaya saudara, orang boleh mengatakan, kalau saya bilang gini, orang boleh mengatakan, wah, bahkan kalau orang mengatakan, aduh kamu tuh pelacur apa segala macam. Gak apa-apa saudara. Kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan kita. Yang penting yaitu saudara, biarlah masa lalu itu berlalu. Ya, tapi sekarang saudara itu kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Yaitu dengan segala kehancuran dalam kehidupan kami, dengan segala kepahitan, dengan segala suatu kerusakan dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami dapat mengucap syukur karena kami tahu di dalam semuanya itu Tuhan, Engkau berkarya dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya kami dengan segala kekurangan, dengan segala kehancuran. Kami berterima kasih Tuhan. Karena di dalam semuanya itu Tuhan,
Engkau menerima kami dan Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Di dalam kehancuran kami Tuhan, disitulah keindahan daripada karya-Mu dinyatakan. Keindahan daripada kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Keindahan daripada pemulihan-Mu, keindahan daripada kesembuhan-Mu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga orang tidak bisa mengatakan tidak. Semua orang tidak bisa menyangkal Tuhan karya-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Kami serahkan segala sesuatu kepada Engkau, segala sesuatu dulu, sekarang, masa depan kami, selama-lamanya kami mau serahkan kepada Engkau, karena kami tahu Engkau adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga Engkau memberikan kesembuhan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau jamah Tuhan, setiap hati, setiap pikiran, setiap hati kami yang paling dalam, Engkau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah pintu surga atau tingkap surga dibukakan. Kau curahkan berkat bagi mereka semuanya. Tangan-tangan saudara semua biarlah diurapi oleh Tuhan. Boleh menghasilkan kekuatan dan kecukupan dan kekayaan dalam kehidupan saudara. Dengan bilu-bilunya saudara juga disembuhkan, tubuh saudara disembuhkan. Dan biarlah persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara. Dan berkatnya yang melimpah juga melimpah saudara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Jangan lupa, yaitu betapa hancurnya hidup saudara. Tetap seperti yang saya katakan, keindahan kuasa Tuhan dinyatakan. Keindahan pemulihan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Maju terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.